Mengenal Haji Moh Nawawi, Kades Cikirai Sukabumi yang menolak lahan rakyat dibeli Belanda. Haji Moh Nawawi bukan sosok yang biasa. Dia memiliki jasa membangun desanya, sehingga namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan yaitu Haji Moh Nawawi di Kampung Pajagan, Desa Cikirai sejak tahun 1979 atas usulan cucunya bernama Sapuro. Tak sulit menemukan jalan tersebut karena berada di dekat Arung Jeram Citarik. Cicit Nawawi, M. Ganjar menyatakan Nawawi merupakan seorang Kades Cikirai yang menjabat saat zaman Belanda. Menurut dia, sebelum Nawawi, jabatan Kades diemban oleh Haji Nasir dari tahun 1898 hingga 1918. Setelah itu dilanjutkan oleh anaknya, Nawawi, yang menjabat dari tahun 1918 hingga 1947. Ayah dan anak itu memberikan kontribusi yang besar dalam memajukan wilayah desa Cikirai pada masa itu. Ganjar mengatakan ada alasan yang membuat Haji M. Nawawi dijadikan nama jalan. Semasa menjabat, ada banyak hal yang dilakukan Nawawi untuk masyarakat, seperti menyediakan tanah wakaf untuk TPU di Kampung Cibatu Desa Sampora. Kemudian wakaf tanah untuk pembangunan masjid dan sarana ibadah lainnya. Nawawi juga menolak lahan rakyat dibeli atau disewa Belanda, karena apabila dibeli atau disewa bisa mutlak menjadi milik pemerintah Hindia Belanda. Nawawi juga membuat lumbung desa agar masyarakat desa Cikirai tidak kekurangan pangan ketika musim paceklik. Termasuk dipindahkannya kantor desa dari Kampung Cikirai ke Kampung Pajagan adalah gagasan Nawawi. Lokasi kantor desa saat ini berada di pinggir Jalan Cikidang. Jalan Cikidang merupakan ruas jalan provinsi penghubung Cibadak menuju Palabuhan Ratu. Saat itu Haji Nawawi memprediksi akan ramai apabila kantor desa berada di jalur provinsi. Ganjar berharap dengan dijadikan nama jalan, sosok Nawawi menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menghargai sejarah dan bersemangat dalam mengembangkan juga menggali potensi daerah. Menurut Ganjar, semasa hidupnya Nawawi menghuni sebuah rumah di Kampung Pajagan, Desa Cikirai, Kecamatan Cikidang. Di samping rumah tua yang menjadi peninggalan kepala desa Cikirai pada masa kolonial. Terdapat kentongan atau dalam bahasa Sunda disebut kohkol. Kohkol ini memiliki sejarah yang menarik, karena berfungsi sebagai alat komunikasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat di sekitarnya, maka orang yang ditugaskan untuk membunyikan kentongan tersebut adalah seseorang yang bukan anggota keluarga, namun ditunjuk oleh kepala desa Cikirai saat itu. Jangkauan suara yang dihasilkan oleh kohkol ini konon dapat mencapai radius 5 km, terdengar ke arah selatan hingga Sampora, ke utara hingga Gunung Malang, ke timur hingga Panyindangan dan ke barat hingga Gunung Paok. Pada masa lalu, kentongan tersebut dibunyikan dalam beberapa situasi yang kritis. Pertama, saat diadakan rapat desa. Kedua, kentongan dibunyikan sebagai tanda bahaya, seperti saat ada orang yang tenggelam di sungai atau terjadi kebakaran. Ketiga, kentongan juga dibunyikan pada waktu imsak dan saat berbuka puasa selama bulan Ramadan.